NBA trade, atau yang dapat diartikan juga sebagai pertukaran, merupakan sebutan untuk dua tim atau lebih yang melakukan pertukaran. Sepanjang sejarah, sudah banyak sekali trade yang pernah terjadi di NBA. Umumnya, trade yang terjadi di NBA ini adalah trade para pemain. Maksudnya, tim-tim saling bertukar pemain. Meski begitu, rupanya trade tidak selalu terjadi di antara para pemain saja. Sepanjang sejarah, terdapat beberapa trade unik yang tidak hanya melibatkan pemain. Ada trade yang melibatkan pelatih, general manager, hingga sebuah mesin fotokopi. Pada hari ini, Indah Basketball akan membahas trade aneh dan unik yang pernah terjadi di NBA. Penasaran dengan videonya? Kalau begitu, langsung saja kita mulai. Nomor 1. Prank trade. Yang satu ini bukanlah trade sungguhan. Ini hanyalah trade bohongan. Tapi tetap, trade bohongan ini sangat lucu dan menarik. Pada tahun 1990, beberapa pemain NBA seperti Maxi Box, Rick Mahorn, dan Charles Barkley bekerja sama untuk ngeprank seorang rookie, yaitu J.R. Reid. Prank ini benar-benar berjalan dengan baik. Mereka bahkan sampai-sampai membuat berita trade bohongan di TV untuk membuat kalau trade ini seakan-akan nyata. Jadi ceritanya, Maxi saat itu mengundang J.R. ke rumahnya. Di dalam rumah Maxi, mereka ngobrol sambil menonton TV. Saat sedang asik menonton, tiba-tiba saja muncul berita olahraga yang menyatakan bahwa J.R. di-trade dengan Rick Mahorn. Mendengar kabar ini, J.R. jelas kaget bukan main. Bagaimana tidak? Berita di TV itu terlihat amat meyakinkan. Bahkan di dalamnya terdapat juga wawancara mengenai trade dari Barkley dan Mahorn. Merasa kaget karena di-trade, J.R. pun kemudian berusaha menelepon agennya untuk memastikan. Tapi saat itu, telepon dari J.R. sudah disetting oleh panitia prank supaya teleponnya tidak bisa menelepon siapa-siapa. Di akhir berita TV, Maxi pun muncul dan kemudian mengungkapkan kalau J.R. terkena prank. J.R. pun akhirnya syok dan senang di saat bersamaan. Ia syok karena prank ini benar-benar rapih, dan senang karena ia tidak di-trade oleh Hornets. Oh ya, ngomong-ngomong, J.R. sendiri akhirnya benar-benar di-trade oleh Hornets. 2 tahun setelah kejadian prank ini, J.R. di-trade oleh Hornets ke San Antonio Spurs. Wah, prank yang menjadi kenyataan. Nomor 2, Harrison Barnes di-trade di tengah pertandingan. Saat seorang pemain di-trade, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu ia merasa senang atau ia merasa sedih. Jika pemain tersebut meminta untuk di-trade, seperti Kyrie Irving dan James Harden, mereka pastinya senang ketika trade terjadi. Tapi jika pemain tersebut masih cinta dengan tim tersebut dan tiba-tiba di-trade, itu baru hal yang buruk. Harrison Barnes merupakan salah satu pemain yang masih cinta dengan Mavericks. Sayangnya, Mavs sepertinya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Saat Barnes sedang bertanding untuk mereka, tiba-tiba saja Mavericks men-trade Barnes ke Sacramento Kings. Ya, Barnes di-trade di saat ia sedang bertanding bersama Mavericks. Mengetahui hal ini, Barnes pun terlihat sedih. Kamera yang menyorotnya saat itu menampilkan wajah Barnes yang sedih sekaligus kebingungan di saat bersamaan. Melihat hal ini, beberapa pemain NBA pun mengomentari kejadian ini. LeBron James bahkan saat itu memposting thread tengah pertandingan ini di Instagramnya. Ia berkata bahwa ia turut prihatin dengan kejadian Barnes. Tapi ia juga ingin mengingatkan kepada para fans bahwa NBA adalah bisnis yang keras. Dan artinya, hal seperti ini adalah hal yang amat wajar di NBA. Nomor 3, Kyle Korver di-trade dengan mesin fotokopi. Pada NBA Draft tahun 2003, New Jersey Nets memilih Kyle Korver di urutan ke-51. Tak lama setelah di-draft, Nets pun men-trade Kyle Korver dengan sejumlah uang ke Philadelphia 76ers. Untuk informasi, Nets sedang mengalami kesulitan ekonomi saat itu, sehingga mereka membutuhkan uang. Menukar pick ke-51 dengan sejumlah uang ini sebenarnya merupakan pilihan yang tidak salah. Biasanya, pemain yang berada di pick serendah itu tidak akan bertahan lama, atau bahkan lebih buruk lagi, tidak akan bermain di NBA. Oke, jadi setelah mendapat uang hasil trade Kyle Korver, Nets pun menggunakannya untuk membayar biaya Summer League. Dan selain untuk Summer League, mereka juga membelanjakan uang tersebut untuk mesin fotokopi baru. Ya, jadi pada dasarnya, Korver di-trade dengan mesin fotokopi. Nets sendiri bisa dibilang mengalami kesialan besar. Korver rupanya merupakan pemain yang bagus. Ia mampu menjadi pemain pelengkap yang solid, dan bahkan pernah 1 kali masuk ke All-Star. Jika saja Nets saat itu tahu bahwa Korver bisa menjadi pemain sebagus ini, pastilah mereka tidak akan men-trade Korver dengan uang tersebut. Oh ya, ada yang lucu. Pada suatu pidato di tahun 2019,
Korver pernah berkata seperti ini. Dulu aku di-trade dengan mesin fotokopi, tapi aku tidak masalah dengan itu. Aku dengar mesin fotokopinya udah rusak, sedangkan sampai sekarang aku masih main di NBA. Nomor 4, pelatih Doc Rivers di-trade dari Boston Celtics ke Clippers. Jarang sekali ada kasus pelatih di-trade. Biasanya, hanya pemain saja yang di-trade. Tapi rupanya, pelatih juga boleh di-trade di NBA. Doc Rivers merupakan salah satu pelatih yang pernah di-trade di NBA. Pada tahun 2013, Boston Celtics memutuskan untuk men-trade kepala pelatih mereka, yaitu Doc Rivers, ke LA Clippers. Sebagai ganti Doc Rivers, Celtics mendapatkan sebuah first round pick tahun 2015, yang mana akhirnya mereka pakai untuk memilih R.J. Hunter. Oh iya, tadinya, trade ini tidak berbentuk seperti ini. Celtics tadinya ingin mengirim Doc Rivers dan Kevin Garnett demi mendapatkan DeAndre Jordan dan 2 first round picks. Tapi saat itu, Komisioner Davison tidak mengizinkan trade ini. Ia berkata bahwa pemain aktif tidak boleh di-trade dengan pelatih. Nomor 5. Hak draft Bill Russell dengan acara ice skating. Pada draft tahun 1956, Bill Russell merupakan pemain dengan nama terbesar di draft saat itu. Pencapaiannya di level basket kuliah serta kemampuan defense-nya yang luar biasa merupakan bukti dari seberapa tinggi harganya di draft. Orang-orang pun menduga bahwa Russell akan terpilih di urutan pertama. Melihat hal ini, pelatih Boston Celtics saat itu, Red Auerbach, berniat untuk mendraft Russell. Sayangnya, Celtics saat itu berada di urutan yang amat rendah di draft. Mereka saat itu mendapat urutan memilih ke-13, sehingga rasanya tidak mungkin mereka bisa mendraft Russell. Tak kehabisan akal, Auerbach pun punya ide lain. Tim di urutan 1 saat itu adalah Rochester Royals. Saat itu, Auerbach meminta supaya Rochester tidak mendraft Russell. Sebagai ganti dari tidak mendraft Russell, Auerbach pun akan memberikan tiket pertunjukan ice skating gratis kepada sang pemilik Rochester Royals. Untuk informasi, Auerbach kenal baik dengan si pemilik acara ice skating tersebut, sehingga ia dapat dengan mudah meminta tiket gratis ini. Trade ice skating ini berhasil, dan Rochester pun tidak jadi mengambil Russell. Setelah Rochester, di urutan kedua, ada tim St. Louis Hawks. Saat itu, Auerbach pun lagi-lagi meminta trade kepada mereka. Tapi trade kali ini tidaklah aneh. Auerbach mengatakan kepada Hawks bahwa ia dan timnya akan mengirimkan Ed Macauley dan Cliff Hagan sebagai ganti dari Bill Russell. Hawks pun setuju. Itu karena Ed Macauley dan Hagan merupakan pemain yang bagus, terutama Ed Macauley, yang merupakan pemain All-Star dan pemain asli daerah St. Louis. Akhirnya, Auerbach dan Celtics pun mendapatkan Bill Russell, dan sisanya adalah sejarah. Nomor 6. Pelatih Stan Van Gundy di-trade oleh Miami Heat. Ya, lagi-lagi pelatih yang di-trade. Pada musim 2005-2006, Heat sedang jago-jagonya di NBA. Dwayne Wade tampil amat luar biasa saat itu, dan mereka juga punya Shaq. Melihat hal ini, Presiden Miami Heat, Pat Riley, memutuskan untuk turun gunung dan mengambil posisi sebagai pelatih. Van Gundy yang saat itu menjabat sebagai pelatih pun mau tidak mau harus turun dari jabatan kepala pelatihnya dan menjadi asisten pelatih. Usai turun jabatan, sejumlah tawaran pun datang untuk Van Gundy. Orlando Magic menjadi tim teratas yang paling gencar ingin mendapatkan Van Gundy. Tapi, seperti yang kita tahu, Van Gundy masih mempunyai kontrak dengan Miami Heat, sehingga ia pun tidak bisa keluar. Akhirnya, Orlando Magic pun mengajukan trade kepada Heat. Magic mengirimkan 2 buah draft pick kepada Heat. Akhirnya, Van Gundy pun pindah ke Magic, dan karyanya di Magic cukup bagus. Ia berhasil membawa Magic masuk ke final di tahun 2009. Nomor 7. Trade pimpinan marketing. Trade kali ini tidak melibatkan pemain, tapi melibatkan pimpinan marketing. Pada awal 80-an, Portland Trail Blazers merupakan salah satu tim tersukses dalam bidang keuangan. Kesuksesan itu tak lepas dari pengaruh pimpinan marketing mereka, John Spoelstra. Di sisi lain, Pacers sedang dalam ambang kehancuran. Mereka terus merugi, sampai-sampai pemilik Pacers berniat untuk menjual timnya. Sayangnya, menjual tim yang merugi seperti Pacers bukanlah hal yang mudah. Akhirnya, pemilik Pacers pun menghubungi Blazers supaya ia bisa mendapatkan bimbingan dari pimpinan marketing mereka. Spoelstra yang mengetahui bahwa Pacers membutuhkan arahannya pun setuju untuk membantu. Tapi saat itu ia dan Blazers meminta beberapa hal, yaitu sejumlah uang, sebuah komputer, serta pemain veteran mereka, Don Bus. Pacers pun setuju. Akhirnya,
Spoelstra pun menjadi konsultan Pacers dan membantu mereka menemukan pembeli baru. Spoelstra memang amat handal dalam melakukan tugasnya. Baru 1 minggu di sana, ia langsung mendapatkan pembeli baru, dan Pacers pun menjadi punya aliran dana kembali. Usai mendapatkan pemilik baru, Spoelstra pun kembali ke Blazers dan menjalankan tugasnya kembali di sana. Baiklah, itulah tadi 7 trade aneh dan unik yang pernah terjadi di NBA. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.